Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, nama saya Clara Yunitasari, MPM 1813053009, kelas 6A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan membuat alat peraga tentang sistem tata surya untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA SD. Baiklah, di sini saya akan menampilkan skenario yang telah saya buat. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan skenario yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ternyata hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, coba ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Iya Edo. Oke, sebelum kita mulai, kita pimpin doa terlebih dulu ya. Untuk ketua kelasnya, pimpin doa. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membuat alat peraga tentang sistem tata surya. Di sini ada yang bisa menyebutkan apa saja anggota pada sistem tata surya? Baik, akan Ibu sebutkan terlebih dahulu ya. Jadi, pada sistem tata surya ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Sesuai materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan membuat alat peraga mengenai sistem tata surya ya. Kalian sudah membawa alat dan bahan yang sudah Ibu beritahu minggu kemarin? Nah, jika sudah, Ibu akan menyebutkan kembali ya alat dan bahannya apa saja. Baiklah anak-anak, kita akan membuat alat peraga mengenai sistem tata surya. Jadi langkah yang pertama yaitu kita ambil styrofoam, lalu kita tempelkan dengan karton hitam menggunakan double tip. Jadi anak-anak, selanjutnya kita akan menggunting gambar-gambar planet yang sudah kita print sebelumnya. Baiklah anak-anak, setelah kita menggunting gambar yang sudah di-print tadi, kita akan membuat garis tengah lingkaran pada karton ini menggunakan spidol silver ya. Jadi kita akan buat garis tengah lingkaran. Baiklah anak-anak, setelah kita menggaris membuat garis lingkaran pada karton hitam, kita akan menempelkan gambar-gambar yang sudah digunting tadi ya. Menggunakan lem.
Baiklah anak-anak, ini adalah hasil dari gambar yang sudah kita tempelkan pada karton hitam ini ya. Untuk mengetahui gambar ini planet apa saja, maka kita akan menempelkan tulisan pada bagian-bagian yang sudah kita ketahui. Jadi ini adalah matahari, maka akan kita tempelkan dengan tulisan matahari ya anak-anak. Baiklah anak-anak, ini adalah hasil dari alat peraga yang sudah kita buat mengenai sistem tata surya. Jadi untuk setiap kelompok maju ke depan ya, memperlihatkan hasil tentang sistem tata surya yang sudah kalian buat tadi. Coba dilihat kelompok pertama itu ada yang kurang atau tidak gambar yang sudah kalian tempel. Sepertinya ada kesalahan dalam kalian menempelkan gambar ya. Coba dilihat terlebih dahulu. Jadi setiap kelompok sudah memperlihatkan hasil alat peraga yang telah dibuat ya. Untuk pemahaman lebih lanjut, simak video yang akan Ibu tampilkan. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Benda-benda langit itu adalah bulan, asteroid, meteoroid, komet, dan planet-planet. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Mengapa planet dan benda langit lainnya bisa mengelilingi matahari? Karena matahari adalah benda langit yang sangat besar. Diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Nah, ukuran tersebutlah yang mengakibatkan matahari memiliki gravitasi yang besar. Gravitasi inilah yang menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Sekarang kita akan belajar mengenai planet-planet. Planet-planet beredar mengelilingi matahari. Planet-planet tersebut beredar dalam suatu lintasan planet yang disebut dengan orbit. Dalam tata surya terdapat 8 planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jarak yang dekat itu membuat Merkurius menjadi planet paling cepat yang mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya. Dan planet Merkurius dapat terlihat di langit saat matahari akan terbit dan akan terbenam. Planet ini juga tidak memiliki satelit. Planet kedua terdekat dengan matahari adalah planet Venus. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya. Ini dikarenakan permukaan Venus tertutup awan atau atmosfer yang tebal. Planet Venus sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang kejora karena Venus tampak seperti bintang di langit timur sebelum matahari terbit dan bersinar terang di langit barat sebelum matahari tenggelam. Sekali mengelilingi matahari, Venus memerlukan waktu 225 hari. Planet yang ketiga ialah Bumi. Bumi, tempat kita tinggal, adalah planet paling istimewa. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Bumi pun satu-satunya planet yang ditutupi air serta dilapisi atmosfer. Lebih dari 75% muka bumi tertutup oleh air. Dalam atmosfer terdapat oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernapas. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Planet yang keempat ialah Mars. Mars dijuluki planet merah karena permukaan planetnya yang tertutup oleh debu merah. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Mars adalah planet yang sangat kering, tetapi ditemukan batuan es di kutubnya. Di planet Mars ternyata juga ditemukan banyak gunung berapi. Mars mempunyai nama lain yaitu Marik atau Anggar. Mars berjarak 288 juta kilometer dari matahari. Ini adalah planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter planet ini adalah 11 kali lebih besar dari diameter bumi. Meskipun Jupiter merupakan planet terbesar, diperlukan teleskop besar untuk melihatnya. Mengapa? Karena planet ini sangat jauh letaknya dari bumi.
Jupiter memerlukan 11,8 tahun untuk mengelilingi matahari, atau 11 tahun 315 hari. Ini adalah planet Saturnus. Saturnus adalah planet terindah. Keindahan planet ini ditunjukkan oleh cincin besar yang dimilikinya. Tahukah kalian, cincin itu terdiri atas miliaran partikel kecil dari batuan, air, dan es. Waktu yang diperlukan Saturnus untuk mengelilingi matahari satu kali adalah 29,5 tahun. Uranus. Di dalam tata surya sendiri, Uranus adalah planet terbesar ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Kalian tahu tidak sih? Ternyata Uranus juga memiliki cincin loh, namun tidak terlihat jelas dari bumi seperti halnya Saturnus. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, planet Uranus memerlukan waktu 84 tahun. Uranus juga dikelilingi 5 buah satelit, dan yang paling besar adalah Titania. Neptunus. Neptunus merupakan planet terluar dalam tata surya. Tahu nggak sih, planet Neptunus diambil dari nama dewa laut bangsa Yunani. Neptunus juga sering dibilang tampak seperti kembali Uranus. Mengapa ya? Ada yang tahu? Ya, karena ukurannya hampir sama. Kalian tahu nggak sih? Neptunus ternyata memiliki cincin juga. Cincinnya berjumlah 4. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, Neptunus memerlukan waktu 164,79 tahun. Neptunus mempunyai 2 buah satelit, yaitu Triton dan Nereid. Dan Triton adalah satelit terbesarnya. Baiklah anak-anak, setelah kita membuat alat peraga dan menyimak video yang sudah Ibu berikan, jadi bentuk-bentuk planet pada sistem tata surya itu bentuknya lingkaran ya anak-anak, bundar. Jadi lingkaran itu termasuk dalam bangun ruang. Nah, coba anak-anak yang bisa menggambarkan lingkaran di papan tulis ya. Sip, indah sudah menggambarkan lingkaran di papan tulis. Nah, jadi planet-planet berbentuknya bulat seperti apa ya anak-anak? Seperti bola. Baiklah anak-anak, dari anggota tata surya yang berada di galaksi Bima Sakti, matahari merupakan bintang di pusat tata surya yang terdiri dari plasma panas dan medan magnet. Jadi anak-anak pernah melihat permainan sepak bola? Oke, jadi pernah melihat semua ya. Nah, jadi dalam permainan sepak bola itu menggunakan bola. Nah, bola itu berbentuk apa anak-anak? Ya, berbentuk lingkaran bulat. Jadi bentuknya bulat itu seperti bentuk-bentuk planet yang sudah kita buat pada alat peraga. Baiklah anak-anak, sistem tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas bintang yang disebut juga dengan matahari dan semua objek yang terikat dengan gaya gravitasi. Baiklah anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menemui benda-benda yang berbentuk bulat ya. Salah satu karakteristik dari matahari yaitu menghantarkan panas ke bumi. Jika matahari tidak menghantarkan panas ke bumi, maka bumi akan terasa dingin. Salah satu manfaat dari panas matahari, sumber energi panas, yaitu dapat mengeringkan pakaian, dapat menjemur ikan, dan bisa digunakan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Baiklah anak-anak, coba perhatikan alat peraga berikut ini. Jadi urutan planet berikut ini adalah planet yang lebih dekat dengan matahari adalah planet Merkurius, dan yang kedua adalah planet Venus, yang ketiga adalah planet Bumi yang kita tempati saat ini, dan planet yang keempat adalah planet Mars, dan planet Jupiter adalah planet yang lebih besar yang ada di galaksi Bima Sakti. Dan yang ini adalah planet Saturnus yang memiliki cincin, dan planet Uranus dan Neptunus merupakan planet yang sering disebut juga dengan planet kembar, dan yang terakhir adalah planet Pluto. Baiklah anak-anak, coba perhatikan benda apa saja yang berbentuk lingkaran di lingkungan sekolah kita. Ada yang bisa menjawab? Iya benar, batu. Batu itu juga ada yang berbentuk lingkaran, bulat, dan juga ada yang berbentuk lonjong. Tapi biasanya kita menemukan batu yang berbentuk lingkaran. Selain batu, ada lagi yang bisa menyebutkan? Iya benar anak-anak, yaitu jam dinding yang berbentuk lingkaran. Terus tutup botol ya berbentuk lingkaran, dan yang terakhir itu seperti ban sepeda yang berbentuk lingkaran. Jadi itu adalah beberapa contoh benda yang berbentuk lingkaran yang ada di lingkungan sekolahan kita. Baiklah anak-anak,
kita sudah mempelajari sistem tata surya, anggota tata surya, dan karakteristik tata surya yang sudah kita buat pada alat peraga. Dengan pemahaman yang sudah Ibu tampilkan, video mengenai sistem tata surya dan karakteristik tata surya. Baiklah anak-anak, sekian materi pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai sistem tata surya menggunakan langkah STEAM. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.